Hello everyone, welcome to our podcast, The Voice of Youth, with me Rifka and Nikesha. Today, we're talking about why students must take a stand for justice. Okay, we were joined with two amazing girls. Hi, hello, welcome guys. Okay, can you introduce yourself first? Okay, hello, I'm Rawa. I study Islamic Law at the Islamic University of Indonesia. And hello, I'm Hima. I study Islamic Law of the Islamic University of Indonesia. Okay, good to know you guys. So to start, we will watch a short video of a real legal case that went viral on YouTube. Ya, secara garis besar memang triggernya adalah kemarin efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan khususnya, karena kami merasa dua poin itu sangat penting dan merupakan kebutuhan primer, apalagi pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa Indonesia ini. Tapi ternyata kok malah terdapat efisiensi. Itulah yang men-trigger teman-teman mahasiswa Jawa Timur, karena kami yakin ketika ada efisiensi anggaran di ranah pendidikan, maka yang terancam adalah biaya kuliah kami. Yang terancam adalah biaya kuliah teman-teman. Sehingga kesempatan untuk kawan-kawan yang meraih atau mau menempuh perguruan tinggi itu justru akan semakin pudar, akan semakin sulit. Tidak tepat sasaran, dan justru ujung dari penghematan ini kita rasa tidak tepat. Salah satunya adalah terkait dengan program makan bergizi gratis. Hal ini kita cukup kritisi, kita perlu evaluasi total terkait dengan program makan bergizi gratis ini, karena kita merasa bahwa program ini hanya adalah program yang dilaksanakan karena program yang memang menyasar orang-orang yang ada di tataran ekonomi rendah, dan hal tersebut tidak membuat orang Indonesia bisa menjadi lebih sejahtera. Kita perlu untuk resah apabila siang harinya anak-anak yang ada di Indonesia itu bisa makan gratis, tapi di malam harinya orang tua mereka dan keluarga mereka harus kelaparan karena di PHK. Timur menyikapi beberapa poin tuntutan. Yang pertama, adili Jokowi. 2, tolak efisiensi anggaran pendidikan. 3, perampasan lahan warga. 4, tolak pendidikan berbasis PTMBH. 5, revisi Undang-Undang Minerba, tolak diberikan konsensi kampus untuk mengelola tambang. 6, kekerasan seksual di kampus perlu ditindaki keras. 7, reshuffle kabinet Prabowo Gibran yang tidak pro rakyat. 8, pemindahan ibu kota negara harus jelas, Prabowo harus tegas. 9, tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat. 10, penolakan IUP terhadap kampus. Di depan rumah kita, kawan-kawan. Disinilah tempat kita dukung, kawan-kawan. Menjaga pendidikan tempat. Sendiri kamu ada, siap Karel. Wah, menjaga pendidikan kamu ada. Konvensi yang begitu kejam, kawan-kawan. Efisiensi 306,7 Jadi sebelumnya itu, kita sebelum masuk ke tuntutan itu, kita bahas dulu deh ya. Kenapa adanya dari diklat kita sama dari Serikat FAMUI ini, kita menuntut itu ada dua hal. Yaitu, yang pertama, kenapa kita menuntut dua hal ini? Bahwasannya, Presiden Prabowo itu tidak menafsirkannya bahwa UKT itu akan naik. Tetapi, orang menafsirkan bahwa Prabowo itu ingin UKT naik. Seharusnya, Menteri Pendidikan ini, dia membilang bahwa UKT itu naik berdasarkan nanti yang akan kita lakukan dari dua tuntutan ini ya. Jadi menurut kita secara kita by logika itu bisa membuat jadi adanya bobrok dalam kementerian dalam yang diurus oleh Prabowo ini. Contohnya ini berdasarkan by data ya yang kita sudah semalam bahas. Contohnya itu seperti cabut pasal dalam RUU Minerba yang dalam arti itu memungkinkan perguruan tinggi itu tuh melanjung tinggi. Jadi kampus itu tuh ruang akademik. Jadi bukan untuk tempat untuk ajang untuk mencari keuntungan dalam bisnis dan segala macam. Ini ada di UU nomor 12 tahun 2002. Karena bahwasannya penyataan perguruan tinggi ini harus menggunakan independen riset, bukan berorientasi itu pada bisnis. Itu tuntutan pertama. Dan untuk tuntutan kedua, itu ada di sini kalau bisa lihat ya pemirsa,
itu ada cairkan tunjangan kinerja dosen untuk tenaga kependidikannya itu secara penuh. Kenapa sih kita bawa ini? Jadi nggak boleh ada nih namanya hambatan birokrasi. Yang dalam arti itu jadi merugikan dosen dan tenaga kependidikan itu di seluruh Indonesia. Itu seperti itu. Dari by data ini laporan Forum Indonesia 2024 itu menyatakan bahwa 40% tunjangan kinerja ini mengalami krisis penurunan dan juga kelambatan juga pencairan. Dan ini ada di UU nomor 5 tahun 2014. Berdasarkan by fakta bisa dilihat ya, kalau misal mau tahu mana di fakta undang-undangnya bisa dilihat di Safari atau di Google atau dimanapun ya. Dan di sini mengatur bahwa hak keuangan pegawai itu harus diberikan secara teratur dan juga tepat waktu. Mungkin itu dari serikat kita dari FAMU ini menyatakan dua tuntutan itu. Nah, Berarti kalau untuk yang diserukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang di sini, begitu saya melihat ada UI juga, ada beberapa universitas negeri yang lainnya juga ada universitas swasta yang turun hari ini, umumnya itu akan menyerukan apa? mungkin kalau untuk dari BEM sendiri ya menyerukan itu pemotongan anggaran pendidikan. Tapi kalau dari kita sebagai dari mahasiswa Universitas Indonesia dan kita dari Serikat FAMU itu kita menuntut satu kesimpulan, yaitu intinya jangan salah menafsirkan. Dalam arti Presiden Prabowo itu tidak meminta kenaikan UKT. Tetapi kenapa bisa Kementerian Pendidikan itu bisa ada namanya miskomunikasi adanya kenaikan UKT. Jadi di sini kita bukan untuk semacam menurunkan Prabowo, itu tidak. Kita menekan Prabowo untuk menurunkan Kementerian Pendidikan ini, karena kenapa bisa terjadi adanya bobrok dan miskomunikasi itu yang seharusnya untuk tingkat pemerintahan level tinggi itu tidak ada. Menurut itu kita kesimpulan yang bisa saya sampaikan seperti itu ya. Kalau untuk jumlah sendiri dari mahasiswa UI dan juga beberapa mahasiswa lain yang datang ke sini berapa? Kalau ini kan berdasarkan kalau angka kotor ya. Kalau angka kotor di sini belum, nanti kan juga ada beberapa mahasiswa yang datang ya. Ini terkumpul total sudah sekitar 5.000 lebih lah. Dan dari kami juga nanti dari UI kebetulan ada juga yang ingin datang karena macet ya. Jadi rombongan masih tertahan ya. Jadi sebenarnya bukan masalah kita banyak atau berapapun dari kuantitasnya. Yang penting isu yang kita bawakan ini tuh masuk dan kita masuk secara logis, tidak asal menuntut saja. Itu dari kita. Apakah aksi ini diteruskan sampai jam berapa begitu, atau akan meneruskannya jika sudah digubris oleh pemerintah? Tentu kalau aksi ini kan kita tidak bisa kayak menebak ya kapan selesainya atau apa. Ya contohnya seperti yang aksi kita kemarin itu ya, yang tentang penurunan yang tentang Presiden Jokowi itu kita bakal memberhentikan tuntutan ini dan demo ini apabila ya sudah ada kejelasan, sudah ada suara yang terjelas terdengar dari dalam sana. Itu seperti itu. Terima kasih. Presiden tegas sekali itu soal biaya operasional perguruan tinggi, KIP, kuliah, beasiswa dan segala macam sama sekali tidak boleh dikurangi. Itu statement Presiden sudah jelas sekali bahwa informasi yang beredar soal pemotongan beasiswa, pemotongan KIP kuliah atau pengurangan biaya operasional perguruan tinggi itu sama sekali tidak benar, dan Presiden bilang ini tidak boleh dilakukan. Wow, this video is very interesting for us to discuss today. Okay, now my partner want to ask a few questions about your opinion about this video. So first question, why should students care about law in first place? I think because students are part of society. If the law is not enforced properly, it affects everyone, including us. Exactly. Students are the future leaders. We need a will and culture of legal awareness from now. So, based on Kompas TV is just video, what do you think about this direction to the issue of education budget cuts? Definitely in some way. Many of us feel this is a form of moving towards the nation's future. Education is a long-term investment, not something to subscribe for enthusiasm. Actually, and in the video, students were not just angry. They brought concrete demand, right? Yes, they demanded better transparency, better facilities, and equal access to education across the country. What about you, Nawa? As a student, do you feel affected by this? Absolutely. Campus facilities are the only scholarships are hard to get, and university gets cuts, give them big and small campuses buildings. So, what do you think students can do besides protesting on the street? We can start academic movement.
For example, writing opinion pieces, joining police dialogue, and building unity across campus so our voices are stronger. Wow, that's great. So, protests are not just about shooting in the street, but part of a long process of voicing the people's aspiration. Good point. Now, how can students actually get involved in law enforcement or promoting justice? There are many ways. For example, by joining a legal clinic or volunteering in legal organization, or holding discussion and seminars. Okay. Also, students can help report violence or raise awareness on social media or campaign against corruption and injustice. Sometimes people say law is only for the rich or powerful. What do you think? That's why students must speak up. And we have the moral power to push for equality in law. Okay. If we stay silent, I think the system will never change. Change starts with awareness. Change starts with self-awareness. But it's not always easy, right? Right. What challenge do students face when fighting or legal justice? Sometimes we face intimidation or people don't take seriously, I think. And also, legal education is still limited for many children. That's why collaboration with experts is important. Before we close, any message for students out there? I think don't be afraid to speak up for justice. Every little action of yours is matters. And be critical, be brave, and don't stop learning about the law. Okay, thank you so much for Nawa and Yuma for joining us today. And thank you, listeners, for tuning in. Remember, change starts with you.